Episode 17 Bakat Kelas SSS 1. Aku mengerutkan kening atas kata-kata Yo Jong Hyuk. Pindah ke timur sekarang. Saya menyelamatkan hidupnya dan sekarang dia memberi saya perintah. Saya sedikit kesal tapi Yo Jong Hyuk berbicara sebelum saya bisa mengatakan apa-apa. Bencana pertanyaan bangun. Apa? Saya frustrasi karena saya tidak mengerti apa yang dia katakan dan Yo Jong Hyuk mengerutkan kening. Seseorang membangunkan bencana. Setelah beberapa saat, Han Suyong dan saya meninggalkan Lee Saon yang masih menerima pencerahan dan menuju Gang Donggu. Itu pada kecepatan yang luar biasa. Bisakah kita tinggalkan serigala itu? Im Yuntar bisa merasakan tuan medali. Dia akan datang menemukan kita ketika dia bangun. Sebaliknya, aku melihat Han Suyong berlari di sampingku dan berkata, tidak bisakah kau membawanya? Anda dapat menggunakan avatar Anda. Petik 2. Aku tidak mau. Han Suyong yang jijik dengan cepat menjauh dariku. Bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa Yo Jong Hyuk mungkin bukan orang jahat? Itu dan ini dia. Bukankah dia yang memotong kepalaku? Petik 2. Saya tidak bisa mengatakan apapun untuk membantah kata-katanya. Yo Jong Hyuk berbicara melalui Midday Trees. Anda dapat meninggalkan saya. Saya tidak butuh bantuan. Jangan sombong. Aku benar-benar akan meninggalkanmu. Saya tidak bisa melihat wajah Yo Jong Hyuk karena dia digendong di punggung saya. Kapan Anda bisa bergerak sendiri? Dalam 2 hari. Apakah kamu akan membunuhku ketika kamu pulih? Aku bertanya setengah bercanda tetapi bajingan ini tidak memberikan jawaban. Saya sengaja mengurangi kecepatan saya bergerak. Lalu aku tidak bisa membantumu. Bagaimana saya bisa percaya pada pria yang mencoba membunuh saya? Saya akan membantu Anda jika Anda bersumpah keberadaan. Bersumpah untuk tidak membunuhku sampai akhir regresi ini. Aku tidak bisa melakukan itu. Bajingan buruk. Lalu bersumpah kau tidak akan menyakitiku sampai skenario kelima berakhir. Jika Anda tidak bisa melakukan itu, saya benar-benar tidak akan membantu Anda. Yo Jong Hyuk berpikir sejenak sebelum menjawab. Aku bersumpah. Yang mengejutkan, Yo Jong Hyuk menyetujui sumpah itu. Sumpah keberadaan. Itu adalah kendala pada orang yang bersumpah. Api dingin muncul dari tubuh Yo Jong Hyuk dan menggali ke dalam hatinya. Jika dia melanggar sumpah, api biru ini akan membakar hatinya. Saya merasa sedikit lega tapi kemudian Yo Jong Hyuk melanjutkan. Aku tidak akan membunuhmu. Tapi, aku akan memukulmu sekali. Apa? Saya bingung sesaat. Dia akan memukul saya. Apakah ini karena 2 hari yang lalu? Yo Jong Hyuk tidak menjawab lagi. Saya pikir itu aneh bahwa Yo Jong Hyuk menyetujui sumpah dengan begitu mudah. Tanda hubung. Ini satu pukulan. Saya akan melakukannya dengan lembut. Mengerti? Ya, mungkin tidak buruk jika satu pukulan dapat memulihkan hubungan saya dengan Yo Jong Hyuk. Dalam kondisi saya saat ini, saya tidak akan mati karena pukulan Yo Jong Hyuk. Tak lama setelah itu, kami menyeberangi jembatan Cheongdam dan memasuki Gwangjin-gu. Saya merasakan ekologi di sekitarnya berubah sedikit demi sedikit. Rumput tumbuh di jalan-jalan dan bukannya membusuk, bau kotoran monster memenuhi area itu. Batang tanaman besar muncul dari tanah dan melilit bangunan-bangunan tinggi di sekitarnya. Spesies tanaman kelas 7, Yanaspleta, sedang waspada. Saya berbicara dengan Han Suyong yang sedang mengeluarkan senjata. Jangan bertindak gegabah. Tidak masalah selama kita tidak menyerang lebih dulu. Petik 2. Petik 2. Bukankah monster seperti ini tiba-tiba menyerang dengan tentakel? Itu hanya di manhwa. Mereka lembut. Berhati-hatilah untuk tidak menginjak akarnya. Petik 2. Di bagian atas gedung, kepala tanaman yang menyerupai bunga matahari mengikuti kami dengan matanya. Itu tampak menakutkan tetapi sebenarnya itu adalah monster yang baik. Ini tidak berarti bahwa situasinya optimis. Spesies tanaman awalnya datang setelah aula besar dibuka penuh. Terraforming telah dimulai. Terraforming. Skenario kelima adalah dunia versus dunia. Kemanusiaan bertempur melawan dunia yang akan datang. Sama seperti Seoul yang menderita erosi Kronos, Cina akan menghadapi dunia ketiga murim, sementara Jepang akan menghadapi dunia setan putih. Han Suyong mencari-cari dengan avatar dan berkata, itu adalah koloni monster. Sial. Terraforming akan lebih cepat jika bencana terjadi. Orang seperti apa yang membangunkan bencana? Seseorang sepertimu. Kamu membangunkan naga api. Petik 2. Han Suyong menggigit bibirnya. Petik 2. Apakah kamu tidak membereskannya? Pada saat itu, Dok Kaibi perantara memberikan penalti pada naga api. Dan bagaimana jika saya tidak membunuhnya? Jangan bilang bahwa kamu akan menangkapnya. Petik 2. Ada penalti. Lalu bukankah bermanfaat bagi kita untuk terkena bencana yang melemah? Petik 2. Bencana pertanyaan tidak memiliki hukuman. Masih dipertanyakan apakah Dok Kaibi bahkan akan memberikan penalti. Petik 2. Kami bergerak cepat untuk menghindari koloni monster itu. Di jalan-jalan, tikus dan growl darat memakan mayat. Melihat jejak monster yang hancur, Yo Jong Hyuk tampaknya telah melewati jalan ini. Yo Jong Hyuk sangat baik berjalan sejauh ini dalam kondisi fisik ini. Saya berbicara dengan Yo Jong Hyuk. Saya punya pertanyaan. Tanda hubung. Kenapa datang padaku? Jujur saya pikir Anda akan bunuh diri. Bunuh diri. Sungguh konyol.
Jika dia melihat masa depannya di putaran ke-8, dia tidak akan bisa mengatakan ini. Saya agak bingung dengan kata-kata selanjutnya. Jika aku akan menyerah begitu saja, aku tidak akan memulai perjalanan ini. Rasanya benar-benar terasa seperti pertama kali saya membaca Ways of Survival. Saya pikir mungkin Han Suyong benar. Yo Jong-hyuk yang saya yakin saya tahu adalah Yo Jong-hyuk yang dengan mudah menyerah, dengan mudah membunuh orang dan berulang kali menyebabkan banyak tragedi. Namun, Yo Jong-hyuk dari babak ketiga belum seperti itu. Mungkin aku tidak tahu Yo Jong-hyuk dari ronde ketiga. Pemahamanmu tentang karakter, Yo Jong-hyuk, semakin meningkat. Sementara itu, kata Yo Jong-hyuk. Aku langsung memikirkanmu. Saya pikir Anda akan sedikit membantu karena Anda adalah orang yang menghancurkan tahta absolut. Kau tidak akan mengatakan apa-apa tentang aku yang melanggar tahta. Aku tidak ingin membicarakan apa yang sudah terjadi. Selain itu, saya memikirkannya. Anda pasti melakukannya untuk menyingkirkan dewa dunia lain. Kamu tahu. Sejujurnya aku takut karena aku belum pernah benar-benar berbicara dengan Yo Jong-hyuk sebelumnya. Mengesampingkan kesejukannya, bajingan ini memiliki pikiran yang hebat. Yo Jong-hyuk terus berbicara. Jujur, saya pikir itu bukan cara yang buruk. Masalahnya adalah apa yang terjadi selanjutnya. Setelah Anda menghancurkan tahta, pemandu tersebar dan ada kemunduran dalam mengumpulkan meteorit. Inilah sebabnya mengapa terraforming Guangjin-gu dan Gangdong-gu begitu cepat. Para pengembara menggunakan kekuatan meteorit. Maksud kamu apa? Terraforming tidak akan berakselerasi hanya dengan menggunakan meteorit. Salah satu dari 10 jahat telah memiliki meteorit bencana. 10 kejahatan. Jantungku langsung tenggelam. Saya sudah mengharapkannya tetapi sebenarnya mendengarnya adalah masalah yang berbeda. Apakah poisoner itu? Kamu tahu. Dia adalah satu-satunya yang menggunakan 1000 racun roh. Tetapi masih ada bagian yang tidak saya mengerti. Lalu kenapa kau diracuni? Jika Anda tahu bahwa lawannya adalah si poisoner, bukankah Anda harus menghindari menghadapinya dari depan? Aku berusaha meyakinkannya. Meyakinkan, kamu. Kemudian sebuah adegan muncul terlambat. Kata Yo Jong-hyuk. Aku ingin menjadikannya teman. Sahabat, saya mengerti. Saya ingat sekarang. Poisoner Lee Seolwa adalah teman Yo Jong-hyuk di babak kedua. 10 kejahatan tidak selalu lawan. Sama seperti benteng bersenjata yang Guru Gong Pildu ubah di babak ini, Lee Seolwa diubah menjadi pendamping dalam beberapa putaran, termasuk regresi pertama. Dalam semua regresi lain sejauh ini, Poisoner Lee Seolwa adalah salah satu dari sedikit teman yang bisa diandalkan Yo Jong-hyuk. Anda melakukan sesuatu yang tidak seperti Anda. Aku mengakuinya. Saya menyedihkan. Tanda hubung. Dia bukan orang yang aku ingat. Aku tahu itu. Tetap saja, aku ingin percaya sejenak bahwa wanita dalam ingatanku masih hidup. Saya ingin bersamanya lagi. Mau tak mau aku harus membuka mulut karena kesepian yang telah dikuburnya dalam-dalam. Dalam kehidupan keduanya, Lee Seolwa tidak bertahan lama tetapi dia adalah kekasih Yo Jong-hyuk. Saya mengerti. Yo Jong-hyuk terdiam sesaat. Anda berbicara seolah-olah Anda telah mundur sebelumnya. Aku tidak perlu mundur untuk mengerti. Saya tahu bahwa saya seharusnya tidak berbicara tentang pengertian. Tetap saja, saya ingin mengatakannya. Karena dia tidak akan menerima pengertian dari siapapun di masa depan, saya pikir saya bisa mengatakan ini. Karakter, Yo Jong-hyuk, sangat terguncang. Karakter, Yo Jong-hyuk, telah menerima penghiburan samar. Aneh. Kamu jelas bukan regresor, tapi aku merasa kamu benar-benar mengerti emosi ini. Apakah ini juga kekuatan seorang nabi? Saya tidak menjawab, membuat Yo Jong-hyuk terus berbicara. Tentu saja, kamu bukan orang baik. Anda adalah orang yang tidak bermoral yang menculik saudara perempuan saya. Ketika aku menculiknya, saya baru saja melindunginya. Anda pasti mengerti dengan lie detection. Kim Dokja. Kami berhenti berbicara pada suara tegang Han Suyong. Jalan dari jembatan Cheonho ke Gangdong terlihat. Aula besar memancarkan cahaya terang dan sesuatu jatuh ke arah Gangdong-gu. Sial, itu sudah terjadi. Kami sepenuhnya memasuki Gangdong-gu dan kepadatan rumput aneh yang menutupi tanah meningkat. Pohon-pohon kotor tumbuh di antara bangunan dan ada binatang-binatang kecil berlari di pohon-pohon. Gangdong-gu sudah setengah dari dunia lain. Han Suyong menggigit bibirnya dan bertanya, apakah kita terlambat? Bagaimana jika bencana sudah terbangun? Petik 2. Itu belum terjadi. Maka kita akan menerima skenario. Petik 2. Kami mengambil beberapa langkah lagi dan melihat beberapa tanda di tanah. Itu tampak seperti grafiti tetapi sebenarnya itu adalah tampilan teritorial. Itu adalah peringatan bahwa tidak ada yang harus masuk. Dari sini, itu adalah area poisoner. Seperti pengembara lainnya, dia menetap di Gangdong-gu dan mulai memperluas markasnya. Kemajuan lebih cepat dari yang saya harapkan. Han Suyong berkata, jika kelompok ini dijaga dengan baik, tidak akan mudah untuk menyerang. Apakah Anda memikirkan sesuatu? Tidak, saya tidak bermaksud melakukan perang habis-habisan di tempat pertama. Kita hanya perlu meteorit itu. Kita bisa mencurinya. Saya akan mengulur waktu saat Anda mengambil meteorit itu. Petik 2. Namun, itu tidak akan mudah. Kisahnya mungkin berbeda jika saya memiliki asisten seperti Raja Pengembara.
Yo Jong-hyuk menyela. Tidak perlu terburu-buru. Bahkan jika bencana dimulai, bencana pertanyaan adalah bencana yang dapat ditekan pada tahap awal. Penindasan awal. Memang, itu mungkin bagi Yo Jong-hyuk. Penindasan awal. Siapa yang akan melakukan itu? Apakah Anda setengah dewa? Tentu saja itu harus kamu. Bukankah Anda memikirkannya? Kenapa menurutmu itu? Anda telah membangunkan pemandu dan menerima jalan angin. Berdasarkan nadanya, dia sedikit marah karena aku telah mengambil jalan angin yang seharusnya dia pelajari. Kataku sambil tersenyum. Aku tidak mempelajarinya. Mengapa? Tidak ada cukup waktu. Saya sebenarnya senang. Tidak, saya tidak punya bakat. Aku bisa merasakan penghinaan mendalam Yo Jong-hyuk dalam kesunyiannya. Anda, sejak awal. Ada orang-orang. Saat saya mendengar kata-kata Han Suyong, saya membangkitkan iman yang tak terputus. Itu adalah wilayah salah satu dari 10 kejahatan sehingga Peple secara alami akan menjadi milik kelompok mereka. Saya mempercayakan Yo Jong-hyuk ke avatar Han Suyong. Petik 2. Aku akan pergi untuk sementara waktu jadi bawa dia. Apakah kamu mengerti? Orang-orang semakin dekat, tetapi sesuatu terasa aneh. Biasanya itu tidak terlalu keras ketika satu kelompok bergerak. Kemudian suara jelas seorang wanita terdengar di depan kami. Semua orang berlari menuju jembatan Cheonho. Itu bukan kelompok poisoner. Mereka tidak sekuat kelompok Raja Pengembara tetapi beberapa orang yang selamat dari kelompok poisoner melarikan diri dari Gangdonggu. Para penyintas yang tidak bersenjata terengah-engah ketika mereka menemukan kami. Oh, keluar dari jalan. Cepatlah. Petik 2. Panah mengerikan datang terbang ke arah mereka. Pria yang berbicara kepada saya jatuh setelah terkena panah. Punggung pria itu dengan cepat berubah warna dan menghitam. Itu racun. Dapatkan sampah itu. Kelompok poisoner. Lusinan pria dan wanita secara bersamaan menembakkan panah. Saat kami mencoba menghindarinya dengan bergerak di belakang gedung, seutas benang sutra menyebar di udara. Lusinan jaring diatur secara bersamaan, menyebabkan panah menjadi kusut di utas dan tidak melangkah lebih jauh. Mata Han Suyong membelalak. Petik 2. Apa teknik itu? Bahkan, itu dipecat dari belakang kelompok poisoner. Benang itu seperti kawat baja. Ketajaman benang menyebabkan kaki orang terbang di udara. Kuak. Semua utas terhubung ke satu wanita. Wanita yang mengenakan pakaian perang hitam ketat terbang di udara. 2 pisau terulur dari jari-jari wanita itu dengan gemilang menaiki benang ajaib. Wanita itu dengan bebas memanipulasi panjang utas dan dia menyapu bersih kelompok poisoner dalam sekejap. Tidak ada keraguan di tangannya. Gerakannya sangat indah. Kombinasi statistik dan keterampilan menunjukkan bahwa dia tidak memiliki sponsor biasa. Informasi orang ini tidak dapat dibaca di daftar karakter. Orang ini tidak terdaftar di daftar karakter. Dia bahkan tidak ada dalam daftar karakter. Han Suyong bergumam, "Hei, wanita itu. Saya tahu tanpa dia mengatakan apa-apa. Itu karena wanita ini adalah seseorang yang saya kenal." Petik 2. Yo Sang-si. Saya belum bertemu dengannya dalam 2 hari namun dia benar-benar berbeda dari gadis yang saya kenal.